Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Putih yang kali ini akan membahas pola kalimat N4 dengan menggunakan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke minasan, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu di pola 61. Ya, nah sekarang kita review dulu ya. Di pola nomor 60, kita sudah belajar kata kerja O, atau dalam bahasa Jepang disebut ikoke. Ya, kata kerja O ini merupakan bentuk informal dari masho. Jadi artinya ayo atau mari, ya, digunakan untuk mengajak. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, menulis bahasa Jepangnya adalah kakimasu. Jadi kata kerja O-nya menjadi kako, artinya ayo menulis. Yang kedua, melihat bahasa Jepangnya mimasu. Ya, kata kerja O-nya menjadi mio, artinya ayo melihat. Lalu yang ketiga, mengajar atau memberitahu bahasa Jepangnya oshiemasu. Kata kerja O-nya oshieyo, artinya ayo beritahu, ayo mengajar. Lalu yang keempat, datang. Bahasa Jepangnya kimasu. Nah, spesial ya, untuk datang, kimasu, kata kerja O-nya menjadi koyo. Artinya ayo datang atau mari datang. Dan yang kelima, contohnya belajar. Bahasa Jepangnya benkyou shimasu. Jadi kata kerja O-nya benkyou shio. Artinya ayo belajar atau mari belajar. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga saya sudah memberikan contoh kalimat minasan untuk belajar ya sebagai PR. Kalimatnya seperti ini. Mari menolong orang yang sedang kesusahan. Ya. Ayo menolong orang yang sedang kesusahan. Nah, bahasa Jepangnya kira-kira bagaimana minasan? Orang yang sedang kesusahan. Bahasa Jepangnya adalah komatte iru hito. Lalu menolong. Bahasa Jepangnya tasukemasu. Ya. Nah, tasukemasu ini kita ganti ke kata kerja O. Menjadi tasukeyo. Artinya mari menolong atau ayo menolong. Ya. Jadi mari menolong orang yang sedang kesusahan. Atau ayo kita tolong orang yang sedang kesusahan. Bahasa Jepangnya adalah komatte iru hito tasukeo. Ya. Nah, itu untuk bentuk informalnya. Kalau mau diganti menjadi bentuk formal bisa menjadi komatte iru hito tasukemashou. Oke minasan, itu untuk kata kerja O yang artinya ayo atau mari, merupakan bentuk informal dari masho. Oh ya minasan, sebelum kita lanjutkan materinya, nah pasti banyak dari minasan yang mempunyai impian untuk kuliah, kerja, ataupun tinggal di Jepang kan? Nah, sebelum itu, ayo kuasai dulu bahasa Jepangnya bersama Gakushudo. Ada banyak pilihan program kelas. Belajarnya fleksibel, yang tersedia kelas offline maupun online. Ditambah lagi bisa bayarnya bulanan. Atau kalau minasan mau berhemat bisa mendaftar di kelas paket yang 3 bulan. Khusus untuk kelas online, minasan bisa mendapatkan diskon 20%. Belajar jadi gampang dan seru bikin kamu makin dekat dengan impian ke Jepangmu. Info lengkap dan pendaftaran bisa langsung aja ke DM Instagram Gakushudo. Oke? Nah, minasan sekarang mari kita lanjutkan ke materinya. Oke minasan, kita lanjutkan di pola nomor 61. Kita masih belajar kata kerja O. Ya, kali ini kata kerja O ditambahkan dengan to omoimasu. Yang artinya adalah bermaksud atau berencana melakukan sesuatu. Ya, kalau bentuk negatifnya berarti ya kata kerja O to omoimasen, artinya tidak bermaksud atau tidak berencana melakukan sesuatu. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh kalimatnya. Yang pertama, hari ini saya bermaksud beristirahat. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya apa ini minasan? Ya, istirahat. Bahasa Jepangnya yasumimasu. Nah, yasumimasu ini ganti dulu ke kata kerja O menjadi yasumo. Ya, jadi bermaksud beristirahat bahasa Jepangnya yasumo to omoimasu. Ya, jadi kalimat lengkapnya hari ini saya bermaksud beristirahat. Bahasa Jepangnya kyo wa
yasumo to omoimasu. Ya. Nah, berarti kalau tidak bermaksud istirahat ya kyou wa yasumo to omoimasen. Ya. Contoh yang kedua. Demi kesehatan, saya bermaksud berenang. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Demi kesehatan. Bahasa Jepangnya kenko no tameni. Ya. Lalu berenang, bahasa Jepangnya oyogimasu. Ya. Jadi kalau mau bilang bermaksud berenang ya, oyogimasnya ganti dulu ke kata kerja o menjadi oyogo. Ya. Jadi bermaksud berenang, bahasa Jepangnya oyogo to omoimasu. Ya. Jadi kalimat lengkapnya demi kesehatan saya bermaksud berenang. Bahasa Jepangnya kenko no tameni oyogo to omoimasu. Ya. Nah, untuk negatifnya berarti oyogo to omoimasen. Ya, tidak bermaksud berenang. Ya. Baik minasan, agar kita lebih memahami pola kata kerja o to omoimasu ini yang artinya bermaksud atau berencana ya melakukan sesuatu. Ayo kita review, kita ulang dulu ya. Tadi 2 kalimat yang sudah kita pelajari. Yang pertama, hari ini saya bermaksud istirahat. Bahasa Jepangnya tadi bagaimana minasan? Masih ingat dong? Dozo, silahkan ucapkan ya. Oke, kyou wa yasumo to omoimasu. Lalu yang kedua, demi kesehatan saya bermaksud berenang. Bahasa Jepangnya dozo. Oke, bagus. Kenko no tame ni oyogo to omoimasu. Lalu satu contoh kalimat lagi ya yang saya akan berikan kepada minasan sebagai PR. Ya. Kalimatnya seperti ini. Di masa depan saya bermaksud menjadi dokter. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Ya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang tanyain, silakan tulis juga di kolom komentar. Oke minasan ya, itu untuk pertemuan kita kali ini yang membahas pola kata kerja o to omoimasu yang artinya adalah bermaksud atau berencana melakukan sesuatu. Ya, untuk bentuk negatifnya to omoimasen ya, yang artinya tidak bermaksud atau tidak berencana melakukan sesuatu. Oke minasan, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang bertanyakan silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya belajar bahasa Jepangnya. Kyo, otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Ganbatte ne. Ja ne. Kalau mau jago bahasa Jepang pilihannya Gakushudo.